kita sering banget meremehkan kekuatan dari menyendiri. Tapi ingat, ini bukan soal kesepian ya, melainkan soal momen hening yang sengaja kita pilih buat diri kita sendiri. Yuk kita gali lebih dalam kenapa waktu menyendiri ini ternyata penting banget. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini, kamu lagi pengen banget punya waktu untuk diri sendiri, tapi tiba-tiba muncul rasa bersalah, seolah-olah kamu itu orang yang antisosial. Kalau iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kita ini kan hidup di dunia yang kayaknya nuntut kita buat terus terhubung sama orang lain. Tapi, gimana kalau keinginan buat menyendiri itu sebetulnya bukan kelemahan, tapi justru sebuah kekuatan yang tersembunyi? Oke, kita masuk ke bagian pertama, judulnya Kencan dengan Diri Sendiri. Kenapa? Soalnya kita perlu banget bedain dengan jelas. Menyendiri itu sama sekali bukan berarti kesepian. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan buat nemuin sesuatu yang jauh lebih berharga yang kita sebut solitude. Nah, ini dia kata kuncinya. Solitude. Ini bukan sekedar sendirian, tapi kesendirian yang penuh makna. Dan yang paling penting, ini adalah sebuah pilihan. Sebuah momen di mana kamu secara sadar memutuskan untuk bersama dirimu sendiri dan ngerasa itu udah cukup. Jadi ini bukan kondisi yang dipaksakan dari luar, tapi ruang yang sengaja kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Bedanya tuh jelas banget kan? Solitude itu pilihan yang positif. Momen buat balik lagi ke diri sendiri. Nah, kalau kesepian, itu perasaan negatif yang nggak kita inginkan. Rasa kangen akan koneksi yang rasanya hilang. Poin pentingnya gini, kamu bisa aja ada di tengah keramaian, tapi ngerasa kesepian banget. Sebaliknya, kamu bisa benar-benar sendirian tapi ngerasa utuh dan puas. Beda banget. Terus gimana caranya kita bisa melatih diri buat menikmati solitude ini? Ada loh sebuah eksperimen menarik dari sebuah universitas. Para mahasiswa ditugasin buat kencan sama diri sendiri. Aturannya simpel aja, rencanain kegiatan santai selama beberapa jam, dan selama itu perlakukan dirimu kayak teman kencan yang paling spesial. Artinya, nggak ada HP, nggak ada distraksi lain, cuma kamu dan pengalaman saat itu. Dan hasilnya, wah luar biasa. Kelompok yang melakukan kencan solo ini, yang disebut daters, menunjukkan peningkatan yang signifikan banget dalam cara mereka menghargai waktu sendirian. Dan itu cuma setelah 1 kali coba. Ini ngebuktiin kalau cara kita mandang kesendirian itu bukan sesuatu yang paten, tapi sesuatu yang bisa kita latih. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan kenapanya. Kenapa sih kita butuh waktu menyendiri dan kenapa bersosialisasi itu kadang rasanya capek banget? Nah, jawabannya ada di dalam otak kita dan sebuah konsep yang namanya baterai sosial. Sadar nggak sadar nih ya, setiap interaksi sosial, bahkan obrolan yang paling santai sekalipun, itu adalah kerja keras buat otak kita. Otak kita tuh harus terus-terusan memproses bahasa tubuh, nerjemahin nada suara, nyusun kalimat balasan, sambil ngatur citra diri kita. Ini tuh kayak multitasking mental yang nggak ada hentinya, dan jelas itu menguras energi. Nah, buat ngejelasin ini, ada metafora yang pas banget. Anggap aja ekstrovert itu kayak panel surya. Mereka justru dapat energi dari stimulasi luar dan interaksi. Sebaliknya, introvert itu lebih mirip baterai isi ulang. Mereka gunain energi pas lagi di lingkungan sosial dan perlu masuk ke dalam alias ke tempat yang tenang buat ngecas lagi. Dua-duanya valid kok, cuma sistem operasinya aja yang beda. Dan ternyata, bagi sebagian orang, kebutuhan buat ngecas ini jauh lebih kuat. Diperkirakan sekitar 20-30% populasi punya sifat kepribadian yang disebut Sensory Processing Sensitivity atau SPS. Ini yang bikin mereka memproses dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Gampangnya, orang dengan SPS tinggi ini ngalamin dunia kayak nonton film resolusi 4K. Semuanya lebih detail, lebih intens, mereka memproses informasi sensorik dan emosional jauh lebih dalam. Ini bisa jadi anugerah loh, kayak punya empati yang luar biasa atau peka sama hal-hal kecil, tapi artinya mereka juga jadi lebih cepat capek sama stimulasi yang buat orang lain mungkin biasa aja. Coba deh dengerin kutipan dari salah satu partisipan studi ini. Bagi saya itu benar-benar menempel. Itu memukul saya sangat keras dan terus menempel. Ini dalam banget ya. Kutipan ini nunjukin kalau buat orang dengan sensory processing sensitivity tinggi, pengalaman emosional itu nggak gampang lewat gitu aja. Mereka meresap lebih dalam. Nah, inilah kenapa waktu hening buat memproses semuanya itu jadi krusial banget buat mereka. Kebutuhan kita akan solitude itu juga bukan sesuatu yang statis loh. Kebutuhan ini ternyata berevolusi secara alami seiring perjalanan hidup kita. Dan ada teori yang keren banget buat ngejelasin ini. Oke, ada teori menarik namanya teori selektivitas sosioemosional. Intinya gini, cara kita mandang waktu,
Apakah kita merasa masih punya banyak waktu atau waktu kita terbatas, itu ternyata ngaruh banget ke tujuan kita dalam bersosialisasi. Gini nih cara kerjanya, waktu kita masih muda, rasanya waktu tuh nggak ada habisnya kan? Jadi tujuan kita adalah nyari pengetahuan dan pengalaman baru sebanyak-banyaknya. Makanya kita fokus ketemu banyak orang, ngebangun jaringan yang luas. Tapi seiring kita makin dewasa, persepsi kita soal waktu berubah. Tujuannya bukan lagi nyari pengetahuan, tapi nyari makna emosional. Kita jadi lebih fokus sama hubungan yang udah ada, yang benar-benar bikin kita bahagia. Lingkaran pertemanan kita mungkin jadi lebih kecil, tapi itu bukan berarti sebuah kehilangan. Justru itu adalah sebuah penyaringan yang bijaksana. Kita milih kualitas di atas kuantitas. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari semua ini? Intinya adalah tentang seni menjadi selektif. Memahami bahwa dalam kehidupan sosial kita, kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Jadi kesimpulannya, bukan berarti kita harus jadi orang yang antisosial ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini tuh tentang kesadaran diri yang lebih dalam. Tentang benar-benar ngenalin apa sih yang ngasih kamu energi, dan apa yang malah bikin energi kamu terkuras. Dan pada akhirnya, ini semua adalah tentang menghormati siklus baterai sosialmu sendiri. Tahu kapan harus ngecas, supaya pas kamu balik lagi bersosialisasi, kamu bisa hadir 100% dengan tulus dan penuh energi. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih kamu satu pertanyaan buat direnungkan. Dengan memahami kebutuhan unikmu akan koneksi dan juga solitude, kira-kira seperti apa sih keseimbangan yang paling ideal buat kamu? Jawabannya pasti beda-beda buat setiap orang, dan menemukan jawaban itu adalah kunci menuju kehidupan sosial yang lebih memuaskan dan berkelanjutan.